Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada siang hari ini kita ketemu lagi dalam video pembelajaran kimia. Hari ini kita akan membahas materi kelas 12, ya, yaitu awal-awal masuk untuk di kelas 12, yaitu mengenai sifat koligatif larutan. Baik. Nah, sifat koligatif adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya tergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Gitu ya. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan sifat koligatif pada larutan. Oke. Nah, kemudian sifat koligatif larutan nanti terbagi menjadi dua. Gitu ya. Yang pertama, yaitu sifat koligatif untuk larutan yang berjenis non-elektrolit. Oke. Dan yang kedua, yaitu sifat koligatif larutan untuk yang jenis elektrolit. Ya, jadi nanti dalam hal mengerjakan soal-soal tentang sifat koligatif larutan, ya, maka siswa-siswi sekalian harus mengingat kembali ya materi di pelajaran kelas 10 dan kelas 11, yaitu mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Gitu ya. Termasuk di dalamnya ada larutan asam, larutan basah. Ya. Nanti ikut juga di dalamnya yaitu ada asam kuat, asam lemah gitu ya, basa kuat dan basa lemah. Oke, jadi itu sekilas ya. Tapi nanti dalam hal pembahasan soalnya ya nanti akan saya beritahukan bagaimana cara-cara untuk mengerjakan tipe-tipe soal manakah yang termasuk elektrolit dan non elektrolit. Oke. Baik, berikutnya. Nah, sekarang rumus-rumus yang akan digunakan apa saja? Yang pertama, yang pertama yaitu penurunan tekanan uap jenuh larutan. Ini adalah jenis sifat koligatif yang pertama. Maka, nah dirumuskannya yang pertama yaitu delta P sama dengan XT dikalikan P0. Ya, yang kedua yaitu P sama dengan XP dikalikan P0. Dan yang ketiga, di mana P0 adalah jumlah antara P ditambah dengan delta P. Keterangannya ya. Kalian bisa lihat di sini bahwa delta P adalah penurunan tekanan uap jenuh larutan. Ya, perhatikan ada kata penurunan. Kemudian kalau P saja namanya tekanan uap jenuh larutan. Itu bedanya. Kemudian XT namanya adalah fraksi mol terlarut. Ya, saya lambangkan ada huruf T-nya. Kalau XP ada huruf P-nya, maka namanya fraksi mol pelarut. Nah, sifat yang kedua, ya kita menginjak sifat yang kedua. Jadi sifat yang pertama, rumus yang digunakan adalah 3 ini. Jadi nanti sekali lagi di tiap soalnya, ya silakan dibaca kembali, diteliti kembali, ya yang ditanyakan apanya. Apakah penurunannya, apakah tekanan uapnya, ataukah fraksi molnya, gitu ya. Baik, yang kedua, sifat koligatif yang kedua yaitu penurunan titik beku larutan. Ya, penurunan titik beku larutan dilambangkannya adalah delta TF. Dirumuskannya yaitu delta TF sama dengan N dikalikan dengan KF. Ya, di mana TF larutan itu sama dengan TF pelarut dikurangi delta TF. Ya, baik keterangannya di sini ya bisa dilihat delta TF yaitu penurunan titik beku larutan. Perhatikan ada kata penurunan, berarti dia ada lambang segitiganya. Gitu ya, itu cara mudah untuk mengingatnya. Kemudian M kecil adalah molalitas.
Kemudian TF larutan itu maksudnya titik beku larutan. Ya, kalau TF pelarut artinya titik beku miliknya pelarutnya. Oke. Yang ketiga, berikutnya namanya adalah kenaikan titik didih larutan atau delta TB. Oke. Dirumuskannya, nah, delta TB sama dengan M dikalikan KB. Sehingga TB larutan sama dengan TB pelarut ditambah delta TB. Ingat, karena ada kata kenaikan, maka pada TB larutannya dia plus. Beda dengan tadi penurunan. Kalau penurunan dia minus alias turun. Ya, kalau titik didih dia naik. Oke. Kemudian ini keterangannya. Jadi mirip dengan yang tadi. Bedanya ini TB yaitu kenaikan titik didih larutan. M-nya tetap sama, molalitas. TB larutan berarti titik didih miliknya larutannya. Kalau TB pelarut berarti titik didih milik pelarutnya. Oke. Nah, dan yang keempat, yang terakhir namanya adalah tekanan osmosis. Ya, atau disingkatnya atau dilambangkannya dengan lambang pi seperti pada lingkaran. Oke. Dirumuskannya, untuk tekanan osmosis dirumuskannya adalah P sama dengan, P sama dengan M kali R kali T. Baik, keterangannya, di mana P-nya adalah tekanan osmosis larutan, M-nya adalah M besar. Ingat, kalau M besar namanya molaritas. Ya, perhatikan di sini kalau M-nya kecil namanya molalitas. Oke, kemudian R-nya adalah tetapan mutlak. Ya, nilainya 0,082 liter ATM per mol kali Kelvin. Oke, kemudian T-nya adalah suhu mutlak. Kalau suhu mutlak satuannya harus Kelvin. Oke, kemudian jika diketahuinya Celsius, ya, maka titik-titik Celsius, ya, titik-titik ini angkanya berapa Celsius, tinggal ditambah 273. Itu ya, ingat suhu pada tekanan osmosis harus suhu mutlak, harus Kelvin. Ya, jadi tidak boleh dalam bentuk Celsius, ya. Maka harus diubah ke Kelvin terlebih dahulu. Oke. Nah, berikutnya, nah, semua rumus di atas, ya, jadi dari dua slide tadi, ya, sekali lagi hanya berlaku. Oke, jadi semua rumus di atas berlaku hanya untuk zat non elektrolit. Ya, maka untuk zat yang bersifat elektrolit, maka rumus-rumus tersebut harus dikalikan dengan huruf I. Ya, jadi I saya beri di sini tanda merah, itu namanya adalah faktor Van Hoff. Ya, baik. Nah, di mana I dirumuskannya adalah 1 ditambah N dikurangi 1 dikalikan alfa. Oke. Nah, kemudian keterangannya di mana alfa adalah derajat ionisasi. Masih ingat ya, jika keadaannya kuat, maka alfanya 1. Ya, jika keadaannya lemah, maka nilai alfanya di bawah 1, tapi dia di atas 0, alias pecahan. Oke, jadi kalau sifatnya elektrolit, seperti tadi kita cek terlebih dahulu apakah elektrolitnya kuat ataukah elektrolitnya lemah. Gitu ya. Maka rumus yang digunakan sama halnya seperti 4 rumus yang sebelumnya di slide sebelumnya, tapi rumus-rumus tadi harus dikalikan dengan huruf I. Oke. Nah, ini jadi delta P-nya, jadi yang ikut dikalikan hanya rumus utamanya ya. Jadi delta P yang awalnya XT kali P0, maka XT
kali P0 kali I. Oke, kemudian yang delta TF yaitu M kali KF kali I. Kemudian delta TB maka M kali KB kali I. Gitu ya. Kemudian P juga sama yaitu M kali R kali T dikalikan I. Oke, jadi ini adalah 4 rumus utamanya yang harus dikalikan dengan I. Rumus-rumus yang lain tinggal mengikuti saja. Oke. Baik. Nah, di sini saya ingatkan kembali, zat-zat manakah yang termasuk golongannya non-elektrolit dan zat elektrolit. Masih ingat ya, kalau yang non-elektrolit maksud saya, yaitu golongannya gula. Itu ya. Kemudian golongannya glukosa, golongannya urea. Itu ya, golongannya fruktosa. Ya, mohon maaf, glukosanya terulang 2 kali. Oke. Golongannya fruktosa, golongannya sukrosa. Ya, atau guru bilangnya sakarosa, boleh. Ya, itu termasuk non-elektrolit. Ya, artinya dia tidak dapat menghantarkan arus listrik. Ya, hal itu juga terjadi pada larutan. Ya. Kemudian yang elektrolit itu golongannya asam, golongannya basa, dan golongannya garam. Oke. Ya, jadi nanti setiap pada soal ya, pastikan kalian harus mengecek zatnya terlebih dahulu, diperiksa zatnya terlebih dahulu, apakah ia termasuk yang non-elektrolit ataukah yang elektrolit. Ya, sehingga saat menggunakan rumus kita tidak melakukan kesalahan. Oke. Nah, sekarang kita ke contoh soalnya. Ya, contoh soalnya saya hanya membahas mengenai sifat koligatif larutan yang pertama saja. Ya, nanti di video pembelajaran berikutnya baru ke ada titik beku dan titik didih. Oke. Nah, soal yang pertama yaitu hitunglah penurunan tekanan uap jenuh air. Ya, perhatikan kalimatnya, penurunan tekanan uap jenuh air jika 45 gram glukosa dengan MR 180 dilarutkan dalam 90 gram air. Diketahui tekanan uap air murni pada suhu 20 derajat Celcius adalah 18 mmHg. Oke, kita tulis terlebih dahulu yang diketahui. Oke, yang pertama yaitu massa glukosa. Glukosanya ada 45 gram. Ya, karena glukosa maka kita tulisnya terlarut. Kemudian MR-nya 180. Baik. Kemudian massa airnya 90 gram. Ya, yaitu air sebagai pelarut. Dengan MR 18. Kemudian ya, P0-nya yaitu 18 mmHg. Jadi kalau ada kalimat seperti ini, ya, tekanan uap jenuh air murni itu adalah P0. Ya, atau gurunya di sekolah bilangnya PO boleh, nggak ada masalah. Oke. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah penurunan tekanan uap jenuh air. Perhatikan di kalimatnya adalah penurunan. Ya, sehingga ya kita hitung mol terlarutnya terlebih dahulu. Yaitu mol terlarut gram dibagi MR, yaitu 45 dibagi 180. Baik, ketemunya 0,25 mol. Kemudian sekarang miliknya air, berarti mol pelarut. Ya, mol P, gram dibagi MR juga. Cuma gramnya kita ambil yang 90 dibagi 18. Ya, sehingga ketemunya adalah ya 90 dibagi 18 yaitu 5 mol. Oke. Nah, kalau sudah perhatikan yang ditanyakan penurunan berarti delta P. Ya. Kemudian lihat zatnya siapa?
glukosa. Nah, kalau glukosa tadi sudah dibahas sifatnya non-elektrolit sehingga tidak perlu dikalikan dengan huruf I. Baik. Kalau sudah, maka saya lanjutkan dari rumusnya XT. Oke, masih ingat waktu membahas bab tentang molaritas, yaitu ada fraksi mol ya, yang terlarut diletakkan di atas. Ya, lalu dibagi jumlahnya. Sehingga rumusnya saya tulis kembali, XT itu adalah mol T per mol T ditambah mol P kali P6. Ya, tinggal kita masukkan mol T-nya 0,25, berarti kita letakkan di atas. Ya, 0,25-nya di atas. Kemudian yang di bawah adalah jumlahnya ini. 5 ditambah 0,25 ada di bawah, baru dikalikan dengan 18. Ya, P0-nya adalah 18. Baik, sehingga ketemunya adalah 0,85 mmHg. Ya, jadi penurunannya hanya sekitar 0,85 mmHg. Ya, Anda yang ditanyakan P, ya, mungkin kalian sudah terlanjur, Pak, yang ternyata yang ditanyakan P, saya terlanjur menghitung delta P. Gimana dong, Pak? Ya, berarti pakai saja selisihnya, yaitu P sama dengan nilai P0, yaitu 18, kalian kurangi dengan hasil perkalian ini tadi, yaitu 0,85. Itu ya, seandainya kalian salah dalam hal menghitung. Jadi masih bisa dibetulkan. Ya, atau kalian mau menghitung, Pak, saya mau pakai rumus P-nya langsung, boleh nggak? Boleh, sama saja. P, ingat kalau P, X-nya pakai XP. Gitu ya. Nanti tinggal dibalik saja, 5-nya yang di atas, ya, yang di atas ini tinggal jadi 5-nya. Gitu ya. Seandainya yang ditanyakan adalah tekanan uap. Oke, sementara pada soal ini yang ditanyakan adalah penurunan tekanan uap. Oke. Baik, soal berikutnya. Nah, di sini hitung tekanan uap larutan glukosa 36% dalam air pada suhu 25 derajat Celcius jika diketahui tekanan uap air murni pada suhu tersebut adalah 20 mmHg. Oke. Kita tulis yang diketahui terlebih dahulu. Ya, yaitu glukosa. Perhatikan, glukosanya dia bilang 36%. Ya, maka kita anggap 36 gram. Oke, karena glukosa termasuk non-elektrolit. Oke, berarti I-nya tidak jadi masalah. Oke, MR-nya adalah 180. Ya, pakai soal yang sebelumnya tadi. Oke, di kelas 12 rata-rata sebagian mungkin sudah hafal ya. MR-nya glukosa 180, kemudian MR-nya air 18. Ya, oke. Berikutnya, nah massa air, ya massa airnya adalah 100 dikurangi 36. Ya, sehingga ketemunya 64 gram. Ya, nah inilah yang kadang jika siswa tidak paham di sini, dia menganggap massa airnya adalah 100. Gitu ya. Padahal massa airnya adalah 100 dikurangi yang 36% ini tadi. Dengan catatan, angka persennya anggap seperti gram. Jadi 100 dikurangi 36, ya maka hasilnya adalah 64 gram. Ya, dengan MR-nya 18. Ya, MR-nya air. Oke. Kemudian P0-nya 20 mmHg. Nah, yang harus kita lakukan sama seperti halnya yang tadi, ya. Ingat ini hanya beda pada tatanan kata pada soal. Ya, secara isi dia sama. Ya, jadi ini hanya untuk menguji apakah kalian mudah terkecoh atau tidak. Oke. Sehingga mol terlarutnya kita hitung, yaitu 36 dibagi 180, sehingga ketemunya 0,2 mol. Kemudian mol P-nya yaitu 64
dibagi dengan 18. Hasilnya adalah 3,55. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah tekanan uap larutan. Nah, berarti ya, perhatikan yang ditanyakan langsung P-nya. Berarti P sama dengan XP dikalikan P0. Oke, sehingga rumusnya mol P-nya di atas, yang jumlah tetap di bawah. Ya, kalikan P0. Jadi P-nya dulu di atas. Berarti 3,55-nya di atas. Ya, bisa diperhatikan di sini 3,55-nya di atas. Kemudian yang di bawahnya adalah 0,2 ditambah 3,55 baru dikalikan P0-nya. P0-nya yaitu 20. Oke, sehingga setelah dihitung ketemunya adalah 18,9 mmHg. Oke. Nah, baiklah, untuk video pembelajarannya sampai di sini dulu. Ya, jadi sambil dipelajari pelan-pelan untuk kelas 12. Mungkin ini babnya baru, gitu ya. Jadi masih ada yang bingung, silahkan diulang-ulangi kembali. Ya, jadi nanti jika ada yang mungkin belum bisa bertanya ke teman sebangkunya, ya, atau bisa tanya ke Bapak Ibu guru yang ada di sekolahnya. Ya, semoga video pembelajaran ini dapat membantu siswa-siswi sekalian. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya gitu ya, dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini ya. Itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.